Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau 26. Sebelumnya kita akan memahami mengenai pengertian dari pajak penghasilan pasal 23 atau 26 itu sendiri. PPh pasal 23 atau 26 adalah suatu pajak penghasilan yang berasal dari transaksi suatu badan usaha, pengusaha kena pajak atau PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, baik bagi wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Dasar hukum berbicara mengenai dasar hukum yang melandasi dari pajak penghasilan pasal 23 atau 26 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah mengalami 4 kali perubahan dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23 terlebih dahulu. Pengertian dari PPh pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan berupa bunga, dividen, hadiah, sewa, dan penyerahan jasa selain yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Berikut merupakan objek pajak pasal 23 beserta tarifnya, dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Di dalam tarif 15%, di dalamnya itu terdapat dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Di dalam tarif 2% meliputi yang pertama yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua yaitu imbalan jasa. Ya, bisa merupakan jasa teknik, jasa manajemen, jasa keuangan, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya. Bagi non-NPWP, pajak penghasilan pasal 23 ini dikenakan tarif yang lebih tinggi atau sekitar 100%, dapat dikatakan 2 kali lipat dari tarif pajak normal atau biasanya. Objek PPh 23 yang dikecualikan adalah penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Yang kedua adalah dividen yang bukan objek PPh, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi merupakan objek PPh yang bersifat final. Yang ketiga, sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, bagian laba yang bukan objek PPh. Yang keempat, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan. Yang kelima adalah sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kapan saat terhutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23? Yang pertama, terhutang. Akhir bulan saat pembayaran disediakan untuk dibayar atau jatuh tempo. Kedua, penyetoran. Pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak. Yang ketiga, pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas dividen. Pada 17 Juli 2020, PT AA membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT DDD sebesar Rp200 juta yang melakukan penyertaan modal. Karena tarif PPh 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya adalah PPh 23 sama dengan tarif PPh 23 dikali jumlah bruto sama dengan 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Saat terhutang akhir bulan dilakukan pembayaran yakni pada 31 Juli 2020. Saat penyetoran dilakukan paling lambat 10 Agustus 2020. Contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. PT Hore dalam rangka acara Family Gathering, karyawan di Malang menyewa 3 bus dari PT Lancar untuk jangka waktu 3 hari. PT Lancar adalah sebuah perusahaan jasa transportasi darat. PT Hore membayar biaya sewa bus sebesar 20 juta. Sebagaimana aspek perpajakan atas transaksi tersebut, karena tarif PPh 23 untuk sewa adalah 2%, maka perhitungannya adalah PPh 23 sama dengan tarif PPh 23 dikali jumlah bruto. Yang artinya 2% dikali 20 juta yaitu 400.000. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pajak penghasilan pasal 26. Pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan.
selain BUT, Badan Usaha Tetap. Ketentuan mengenai individu atau perusahaan yang dikategorikan WPLN. 1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia serta masa tinggal kurang dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan. 2. Perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia. Pemotong PPh pasal 26 terdiri dari 1. Badan pemerintah, 2. SPDN, subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. BUT, bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek PPh pasal 26. Pertama, ada dividen. Kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Imbalan dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang terakhir, keuntungan karena pembebasan hutang. Selanjutnya adalah PPh yang dipotong sebesar 20% dari bruto. Yang pertama ada dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Yang ketiga royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan pemberian harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima imbalan dan penghargaan. Yang keenam pensiun dan pembayaran berkala. Yang ketujuh premi swap dan transaksi lindung lainnya. Dan yang kedelapan adalah keuntungan karena pembebasan hutang. Di sini ada contoh. PT Wahana Setia Abadi membagikan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar 600 juta. Salah satu pemegang saham PT tersebut adalah Star Company yang berkedudukan di negara X dengan kepemilikan saham sebesar 10%. Tidak ada tax treaty antara Indonesia dengan negara X, maka PPh pasal 26 dikenakan sebesar. Jadi, Star Company ini adalah perusahaan asing yang menanamkan sahamnya di Indonesia. PT Wahana Setia Abadi akan membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham, termasuk Star Company yang memiliki saham 10%. Dan di antara Indonesia dengan negara X tersebut tidak ada tax treaty atau perjanjian pajak P3B, perjanjian pembayaran pajak berganda. Maka perhitungannya adalah dividen Star Company sebesar 10% dikalikan dengan 600 juta, hasilnya adalah 60 juta. PPh pasal 26 adalah 20% dikalikan dengan 60 juta, maka hasilnya adalah 12 juta. 12 juta ini harus dipotong dan dibayarkan langsung pada PPh pasal 26 tersebut. Contoh yang kedua adalah pajak untuk OP atau orang pribadi. Mike adalah seorang karyawan asing pada perusahaan PT Bira Konsultan. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari dan statusnya sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 10.500. Maka kita harus konversikan dulu gajinya si Mike ini ke dalam rupiah. 5.000 US dollar, 1 US dollarnya ada 10.500, maka 5.000 dikali 10.500 adalah 52.500. Nah, ketika kita berbicara seorang warga negara asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia yang tidak bertempat tinggal kurang lebih dari 183 hari, maka dikenakan PPh pasal 26 walaupun dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Berbeda halnya ketika kita berbicara PPh pasal 21, dia sudah menikah, mempunyai anak 1, anak 2, anak ketiga, itu akan ada tarifnya secara progresif. Tapi untuk PPLN ini kita hanya terfokus di 20% saja, maka 20% dikalikan 52.500 adalah 10.500. Selanjutnya PPh yang dipotong sebesar 20% dari penghasilan netto. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di
Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh oleh PLN atau wajib pajak luar negeri seliput badan usaha tetap di Indonesia. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga tali terkaitannya 20% dikali 25% adalah 5% dari harga jual. Selanjutnya, penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN, besar perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jualnya. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dalam pasal 18 ayat 3C, besaran penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Selanjutnya, ada PPh pasal 26 yang dipotong sebesar 20% dari penghasilan neto, yaitu premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, premi asuransi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya sebesar 50%, yang pemotongan PPh-nya secara langsung dipotong oleh tertanggung. Yang kedua, ada premi asuransi yang dibayarkan perusahaan asuransi Indonesia ke perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya sebesar 10%, yang pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya sebesar 5%, yang mana pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam KMK nomor 624/KMK.4/1994. Contoh yang pertama, Tuan Alan adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham dari PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini, Tuan Alan akan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar rupiah kepada Tuan Justin, seorang warga negara Australia. Hitunglah PPh pasal 26 yang dikenakan. Diasumsikan negara tersebut tidak dalam hubungan tax treaty dengan Indonesia, maka pajak penghasilan pasal 26 yang dikenakan yaitu 20% dikali 25% dikali 8 miliar rupiah sama dengan 400 juta rupiah. Pajak tersebut bersifat final. Apabila negara tersebut menerapkan tax treaty dengan Indonesia, maka transaksi tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 26. Contoh kedua, PT AAA memiliki perwakilan di luar negeri. Mereka mengasuransikan gedung bertingkatnya kepada PT BBB. PT BBB merupakan perusahaan asuransi yang berada di luar negeri. PT AAA membayar asuransi pada tahun 2020 sebesar 3 miliar rupiah. Maka PPh pasal 26 yang dikenakan dari transaksi tersebut yaitu dengan penghasilan neto sebesar 50%, karena PT AAA membayarkan secara langsung premi asuransinya kepada PT BBB. Jadi penghasilan netonya itu 50% dikali 3 miliar rupiah, yaitu 1,5 miliar rupiah. Dengan PPh pasal 26-nya, 20% dikalikan 1,5 miliar rupiah, maka PPh yang dikenakan sebesar 300 juta rupiah. Yang terakhir ada tarif 20% dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak terhutang atau biasa kita kenal dengan branch profit tax. Branch profit tax sendiri memiliki syarat untuk pengecualiannya. Suatu perusahaan tidak akan dikenakan branch profit tax apabila modal tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yang pertama, penyertaan modal kepada usaha yang baru didirikan di Indonesia. Yang kedua, penyertaan modal kepada usaha yang telah didirikan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aset tetap yang digunakan oleh badan usaha tetap yang bergerak di Indonesia. Yang terakhir, ada investasi berupa aset tak berwujud yang digunakan oleh badan usaha tetap yang beroperasi di Indonesia. Sebagai contoh,
Penghasilan kena pajak badan usaha tetap di Indonesia sebesar 17,5 miliar rupiah. Hitunglah PPh BUT dan PPh pasal 26 yang dikenakan. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh BUT ialah 25% dikalikan dengan 17,5 miliar rupiah sama dengan 4.375 juta rupiah. Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu 17,5 miliar dikurangi dengan 4.375 juta rupiah, yaitu sebesar 13.125 juta rupiah. PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% dikali 13.125 juta rupiah sama dengan 2.625 juta rupiah.